Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, kembali lagi di video pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang membahas soal uji kompetensi keahlian paket 2 rekayasa perangkat lunak. Nah, kemarin kita sudah membuat layout ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita mulai dari CRUD ya. Kita akan mulai dari CRUD untuk yang masing-masing tabelnya. Nah, kita lihat tabel yang kemarin ya sudah kita buat. Nah, kemarin kita menggunakan database hotel ya. Nah, nanti kita akan membuat CRUD dari admin, kemudian kamar, kemudian fasilitas, dan juga fasilitas hotel. Nah, kita mulai saja. Kita mulai dari admin dulu ya. Kita mulai dari admin. Kita close dulu. Oke, kita bikin folder baru di folder hotel. Kita bikin folder baru, simpan dengan nama admin ya. Jadi nanti untuk seluruh dokumen atau file yang nanti akan digunakan oleh admin dan resepsionis itu berada di folder admin ini ya. Nah, sekarang kita bikin new file, simpan dengan nama. Kita akan yang pertama membuat form ya. Form input admin .php. Nah, jadi nanti kita akan membuat form input admin .php. Nah, sebelumnya koneksi itu ada di luar folder admin ya. Jadi nanti kita akan mengincludekan koneksi, tapi ada di luar. Jadi kita bikin .2 slash koneksi .php. Oke, berikutnya kita akan membuat formnya ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Input tipe teks, name-nya kita beri nama-nama, kemudian diberi placeholder nama, kemudian diberi tidak boleh kosong ya. Nah, kita lihat di database-nya itu ada apa saja entitasnya.
Tabel admin itu entitasnya ada nama, username, password, dan status. Status ini nanti kita tidak perlu tampilkan atau bisa juga ya. Nah, nama, username, password, dan status. Oke, nama, kemudian username, password, dan status. Username-nya, kemudian passwordnya, kemudian statusnya. Nah, username tipe teks, username namanya, prosedurnya username, kemudian password tipenya password ya, password namanya password, solder ini nggak perlu solder. Nah, kemudian status kita gunakan option ya, select, kita gunakan select option, kita beri keterangan pilih status, pilih statusnya, kemudian admin, kan ada dua ya, jadi value nya nanti admin, kita kasih satu lagi resepsionis, value nya resepsionis. Kalau sudah kita, oh ya satu lagi tombol ya, belum tombol, R TD, kemudian TD, input tipenya submit, name-nya simpan, value-nya simpan. Ya, satu lagi lupa, yaitu form ya. Harusnya tadi kita bikin form dulu. Form actionnya di sini. Form input admin.php, metodenya kita gunakan post ya. Nah, tag penutup formnya kita pindahkan ke sini. Jadi ini sudah jadi form ya. Tadi saya lupa di awal, harusnya kita bikin form dulu. Jadi form actionnya kita input actionnya kita tidak alihkan ke file lain, tetap di file input admin. Kita gunakan metode post. Nah, nanti kita akan gunakan di sini. Tambahkan tag PHP. Kita masukkan if is set variable post simpan. Jadi jika tombol submit simpan ini diklik,
maka akan kita proses di sini ya. Untuk prosesnya kita kopikan ini dulu, nama, username, password, dan juga status. Oh ya, lupa di sini. Selectnya kita beri name ya, name, status, nama, kontrol ya, tekan kontrol, double klik, username, password, dan juga status. Ada 4 kata yang akan kita kopikan di sini. 1, 2, 3, 4. Tekan kontrol ya, kontrol sambil diklik di variabel variabel paste sama dengan variabel underscore post paste. Sudah. Nah, ini sudah seperti ini, tinggal dirapihkan. Jangan lupa titik koma di akhir. Nah, kita coba satu dulu ya. Kita coba tampilkan nama. Kita buka di ininya, telhebat.com admin. Nah, di sini ada form input admin. Kita klik. Di sini ada nama, kita coba beri nama Deden, status admin. Jadi kalau misalkan kita klik simpan, maka akan tampil admin. Nah, di tampilan ini nanti kita akan jadikan proses untuk inputnya. Oke, ini sudah pas ya, sesuai. Nah, berikutnya kita gunakan variabel query check. Kita cek dulu. Jadi nanti untuk username-nya itu tidak boleh ada yang sama ya. Untuk username-nya itu tidak boleh ada yang sama. Jadi nanti kita cek, karena nanti ini kan untuk login nih. Ketika login, kita akan gunakan username. Jadi username-nya ini tidak boleh ada yang sama. Artinya tidak boleh ada yang sama, karena nanti ini yang akan digunakan untuk login. Kalau ada yang sama, nanti tidak ketahuan siapa yang dia login ya. Nah, kita gunakan query check. Jadi kita gunakan MySQL query. Saya lupa ada koneksi ya. Oke, MySQL variabel koneksi. Kemudian select. Jadi untuk melihat data ya, select from tb. Pakai tb nggak tadi? Kita lihat lagi database-nya ya, pakai tb admin ya, tb underscore admin, where dimana kita akan gunakan nama sama dengan variabel nama. Jadi kita akan cek, kita akan melihat di tabel admin berdasarkan username ya, username. Kita ganti ininya, username ya, berdasarkan username kita akan cek. Kita gunakan variabel jumlah cek. Variabel jumlah cek ini akan menentukan jumlah kolom yang ada di query check ini. Jadi kalau misalkan dia sudah ada, artinya kolomnya pasti jumlahnya lebih dari 0 gitu ya. Oke, MySQL numRow. Kita gunakan MySQL numRow variabel query check. Jadi yang akan
kita hitung jumlahnya adalah yang variabel query check. Variabel query check itu adanya itu merupakan query untuk melihat tabel admin berdasarkan username dan username yang diinputkan. Jadi kita gunakan MySQL numRow query check titik koma ya. Nah, kita gunakan if else. Jadi jika kondisinya itu jumlah ceknya itu lebih dari 0 ya. Jika jumlah ceknya lebih dari 0, kita tampilkan show. Kita gunakan script variabel script. Nah, alert kita gunakan alert username variabel username sudah digunakan. Username sudah digunakan. Nah, kita coba dulu. Ini kita echo query. Nah, kita coba dulu ya. Kita coba dulu apakah kondisi if-nya berjalan dengan benar. Jadi kita akan coba kita buat username-nya admin ya. Kita akan buat username-nya admin seperti ini, nama status admin simpan. Nah, maka akan muncul username sudah digunakan. Artinya dia berarti bernilai 1 karena dia sudah ada ya. Dia bernilai 1. Ketika bernilai 1 maka dia tidak bisa diinputkan. Seperti itu ya logikanya. Nah, sekarang ini sudah berhasil. Sekarang kita bikin query inputnya. Jadi kita hapus, kita bikin query input sama dengan MySQL query variabel koneksi, kemudian variabel insert, bukan variabel, maksudnya SQL insert into, pakai MySQL insert into tb admin ya. Set. Nah, kita akan gunakan lagi ini ya, nama, username, password, status nama, username, status, password, status gunakan di sini, dimana nama itu sama dengan variabel nama. Saya ulangi ya, kayaknya terlalu ini deh. Nah, setnya nama sama dengan variabel nama, kemudian username dengan variabel username, kemudian password sama dengan variabel password, dan status sama dengan variabel status. Ini ya. Jadi kalau berhasil dia jalankan query inputnya atau query insert into-nya. Jadi untuk query insert into tb admin, setnya nama, username, password,
dan status. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa untuk primary key-nya itu tidak diinputkan, karena dia primary key-nya statusnya itu adalah auto increment. Kita bisa lihat di struktur dia berstatus auto increment. Jadi ID adminnya ini dia otomatis nanti dibuatkan oleh SQL ya. Oke, kalau sudah kita tambahkan juga header di sini. Header location itu ke tb admin.php. Jadi nanti akan kita pindahkan ke tabel admin.php. Kita coba inputkan ya. Kita inputkan nama Deden, username Gugun, passwordnya, statusnya adalah admin. Kita coba simpan. Nah, kita cek, sepertinya gagal. Oh, sudah ada ya, sudah ada. Cuma tidak diarahkan ke sini. Ini harusnya location titik 2 apa? Coba ya. Kita hapus dulu yang ini. Gugun. Nah, ya, jadi kita akan diarahkan nanti ke tabel admin.php. Sekarang, jadi yang harus kalian perhatikan atau kalian betul-betul ini itu adalah di sini ya. Kalau misalkan apa namanya, ini kan berdasarkan username saja. Kalau misalkan kita tambahkan dengan statusnya, artinya kalaupun dia username-nya sama tapi statusnya beda, misalkan admin username-nya tapi resepsionis juga ada yang menggunakan username admin gitu. Jadi pada statusnya kalian tinggal tambahkan di sini n ya. Tinggal tambahkan n. Artinya nanti si SQL akan memilah datanya itu berdasarkan dua entitas, yaitu username dan status. Untuk sementara kita hanya menggunakan username saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bikin satu file, yaitu tbadmin.php. Masih di folder admin ya. Klik kanan new file. Kita simpan dengan nama tbadmin.php. Oke. Sebelum ke tabel admin, kita akan coba copy file menu ya, file menu di kita akan copy file menu yang ada di luar ini, kita simpan ke admin ya. Kita simpan ke admin. Nah, kita coba tambahkan di form input itu menu titik php. Nah, kita akan lihat, ini ya. Nah, ini ya, jadi sudah muncul. Jadi nanti untuk tampilannya itu kita tidak usah membuat lagi, jadi kita tinggal memperbaiki yang ada di sini. Include koneksi. Nah, tadi ada include koneksi di sini, jadi tidak perlu include koneksi yang ada di form.
kita tinggal tambahkan di sini karena koneksinya salah ya, karena kita ada di dalam sekarang. Kemudian refnya juga, bukan ref ini ya, IMG SRC nya juga kita beri titik 2 garis miring IMG SRC banner, kita coba. Nah maka sudah ya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti ininya akan kita geser ke tengah. Oke, kita untuk ininya menu-menunya nanti tinggal kita bikin kita tambahkan saja nanti ya. Oke, jadi di sini di sini tabelnya kita beri Allegiant center, kita gunakan width-nya kita gunakan 50% dari layar, jadi dia tengah-tengah seperti ini gitu ya. Nah, jadi tampilannya sudah lebih menarik. Oke, kita lanjutkan ke tabel tadi. Nah, di tabel ini, nanti kita cukup include-kan yaitu menu titik PHP ya. Jadi kita cukup include-kan menu titik PHP karena di menu itu sudah ada koneksi, jadi kita tidak perlu tambahkan koneksi lagi. Nah, kita lanjutkan. Kita sudah menginclude-kan menu ya, jadi tidak perlu menambahkan koneksi karena sudah ada di menu itu, sudah ada koneksi. Sekarang kita lanjutkan untuk melihat data tabelnya. Nah, di sini kita tambahkan variabel query, MySQL query koneksi ya. Kemudian tambahkan select from tb admin titik koma ya, titik koma. Oke, select from tb admin MySQL ya, MySQL. Nah, berikutnya kita bikin tabel ya. Tabel kita HTML dulu ya, HTML kita tambahkan di sini H2 ya. Kita tambahkan tabel data admin, kemudian tambahkan tabel tr td kita buka tag PHP dulu. Kita buka tag PHP. Kita tambahkan will dengan perulangan will. Kemudian kita tambahkan variabel raw sama dengan MySQL page array, kemudian variabel query MySQL page array variabel query.
Nah, kita tutup, buka lagi PHP-nya. Kita tambahkan di sini tr td. Oh iya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut dulu ya. td kemudian echo variabel role, kemudian nama. Kita tambahkan sini ya, sorry, tr td nomor, kemudian nama, kemudian username, password nggak usah ditampilkan, statusnya, kemudian aksi ya, kita tambahkan aksi, kita tambahkan di sininya call span 2, kita akan menggabungkan 2 kolom ya. Oke, kita sudah tambahkan nama, nomor dulu harusnya ya. Di sini kita tambahkan td php echo variabel nomor. Nah, kita bikin variabel nomornya dulu. Variabel nomornya kita bikin di sini ya. Variabel nomor sama dengan 1. Ya, variabel nomor sama dengan 1. Nah, nama tadi, kemudian username, status, dan aksi. Aksinya kita bikin 2 ya. Nama, kemudian username, kemudian status, kemudian ini kita ganti dengan link ya, ref. Kita nanti ke sini aja, update, dan ini kita ganti dengan ref juga. Linknya kita nanti tambahkan ya, delete ya, jadi update dan delete. Nah, sudah, kita tinggal tambahkan properties di tabelnya, yaitu tambahkan width-nya kita pakai 70%, kemudian bordernya kita tambahkan 1 saja, kemudian cell paddingnya kita coba 12 saja. Nah, kalau sudah, kita buka hebatnya ke TB admin ya, linknya ke TB admin. Nah, seperti ini. Kita tinggal merapikan saja ya, kita tinggal merapikan. Kita beri ini allegiance-nya center, kemudian ini juga kita tambahkan allegiance-nya center. Kemudian di kolom yang pertama, di baris yang pertama, kita gunakan untuk nomor ya, untuk nomor. Nah, kita tinggal bikin propertiesnya saja. Ini ya, sudah. Jadi tinggal merapikan saja. Nomornya kita bikin rata tengah ya, nomor kita bikin allegiance-nya center, ini juga allegiance center, kemudian update delete-nya juga allegiance center ya, allegiance center, jadi biar lebih rapi. Nah, aksinya belum, aksinya kita tambahkan allegiance center.
Oke, ini sudah lebih rapi, bisa lihat ya, ini aksi. Ya, benar. Ini tidak perlu ini di sini ya. Oke, kita pindahkan saja ini ya. Di sini ya, di TR aja. Ya, seperti ini. Biar ini ya di tengah. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita beri link tambah data di sini. Kita beri link di sini untuk tambah datanya, yaitu ke form input admin titik php. Kita beri tambah data. Nah, untuk menambah datanya, jadi nanti kita klik tambah data di sini ya. Klik tambah data, maka akan muncul ke form ya. Harus diisi dulu. Nah, kita coba pakai admin ya. Nah, dia muncul username sudah digunakan. Nah, jadi tidak boleh ada yang sama username ya. Kita coba statusnya admin. Ini sudah ada ya, indah ya. Oke, ini kan tidak berurut nih ya, admin. Nah, kita coba urutkan datanya itu berdasarkan nama ya. Kita coba urutkan datanya berdasarkan nama di sini ya. Kita beri order by nama ascending ya. Order by nama ascending. Jadi namanya akan ascending atau berurut dari abjad A ke Z. Nah, seperti ini ya. Ascending.